Saudara Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower Jumat siang. Prabowo disambut Surya Paloh dan petinggi Partai Nasdem. Pertemuan Surya Paloh dan Prabowo Subianto ini berlangsung sekitar 1 jam di Nasdem Tower dan dilakukan secara tertutup. Usai pertemuan, Surya Paloh bilang pertemuannya dengan Prabowo adalah silaturahmi. Surya Paloh kembali ucapkan selamat untuk Prabowo dan Gibran sebagai pemenang pemilu. Dan kami berdoa dan berserta dengan para tokoh nasional lainnya di negeri ini bisa memberikan suatu penekanan yang berarti bagi progres pembangunan perjalanan kehidupan kebangsaan kita. Dan tentu kami mengucapkan sekali lagi selamat kepada Bapak Prabowo, tentu bersama Mas Gibran yang sudah ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih untuk hasil pemilu 2024 ini. Presiden terpilih Prabowo Subianto mengaku berterima kasih kepada Surya Paloh yang langsung memberikan ucapan selamat kepadanya usai KPU mengumumkan pemenang Pilpres 2024. Kata Prabowo, kunjungannya menemui Surya Paloh sebagai bentuk balasan atas sikap Partai Nasdem. Menurut Prabowo, Pilpres telah usai dan kini saatnya semua pihak bersatu terkait peluang menarik masuk Partai Nasdem ke pemerintahannya mendatang. Prabowo bilang ia selalu menawari dan mengajak. Persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan, rakyat perlu pilihan. Kompetisi, persaingan, pertandingan. Tetapi sesudah pertandingan, sesudah persaingan, saatnya kita kerjasama. Kita menatap ke depan dengan optimis. Kita akan cari putra-putri terbaik dari semua kalangan. Intinya adalah saya sangat berterima kasih, saya sangat menghargai sikap Nasdem. Setelah pertandingan kita bersaing, ya kan? Tapi kita tetap bersahabat, kita tetap satu keluarga, kita tetap cinta tanah air. Dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan, kita bersatu untuk membangun bangsa Indonesia. Saya selalu menawarin, saya selalu mengajak, benar kan? Ya. Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim menyebut posisi Nasdem saat ini masih berada di koalisi pendukung Anies Mohaimin. Namun Nasdem membuka peluang bergabung dengan Prabowo Subianto. Sampai hari ini posisi kami masih seperti yang sama, koalisinya tetap 01. Bagaimana ending dari ajakan ini nanti kita lihat, tetapi pikiran kita sama-sama ingin membangun, ingin menciptakan sesuatu. Kita berharap juga pemerintahannya kuat. Ada yang tanya bagaimana Nasdem mau tetap oposisi apa koalisi. Bapak Surya tadi mengatakan peluangnya 50-50. Nah, pegang itu aja. Peluangnya 50-50. Dan setelah bertemu Prabowo, Nasdem akan menggelar rapat koordinasi pemenangan pemilu dan buka bersama. Rapat koordinasi pemenangan pemilu akan membahas soal penyelesaian sengketa pemilu. Sementara acara buka bersama akan dihadiri oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Anies Baswedan. Kita bergabung langsung dengan jurnalis Kompas TV Mario Sarong di kantor DPP Partai Nasdem di kawasan Gondang Dia, Menteng, Jakarta Pusat. Mario, apakah pertemuan antara Surya Paloh dan Presiden terpilih Prabowo Subianto hari ini semakin menguatkan sinyal Partai Nasdem ini akan masuk dalam pemerintahan Prabowo Gibran? Ya, Audrey dan juga saudara, sebelum saya masuk kepada pertanyaan Anda, kita melihat dulu bagaimana pertemuan antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Surya Paloh ini memberikan gimmick-gimmick semiotik yang bisa dilihat secara eksplisit tadi. Di mana pada pertemuan pada pukul 13.30 atau setengah 2 siang tadi, pertama
Prabowo langsung dijemput oleh Surya Paloh di depan kantor Nasdem dengan sebuah pelukan yang hangat. Prabowo pun setelah dijemput merasa kaget karena melihat bentangan karpet merah ini diberikan untuk menjemput dirinya. Setelah itu saudara, Surya Paloh, ada sedikit kalimat Surya Paloh yang memang menggugah Prabowo dengan mengatakan bahwa sahabat telah menjadi presiden. Kata-kata itu sebelum pada akhirnya mereka naik ke ruangan Surya Paloh untuk bertemu secara internal. Ketika turun untuk memberikan pernyataan pers, di mana Prabowo Subianto mengatakan juga secara langsung bahwa dirinya sudah mengajak Surya Paloh untuk bergabung dalam koalisi pemerintahan yang akan dipimpin oleh Prabowo Gibran nantinya. Tetapi Surya langsung menjawab dengan mengatakan bahwa tidak secara lugas tetapi mengatakan bahwa 50-50. Nasdem kemungkinan bisa bergabung dan juga bisa tidak ke koalisi Prabowo Gibran nantinya. Tetapi saudara, untuk menjawab pertanyaan Anda tadi, bahwa ada analisis yang sebenarnya bisa dilihat daripada pertemuan hari ini. Ini bisa saja mengerucut kepada koalisi besar yang kemarin sempat menjadi perbincangan, koalisi besar di bawah pemerintahan Prabowo Gibran, di mana dari beberapa peristiwa yang terjadi memang mengerucut kepada isu koalisi besar tersebut. Seperti yang terjadi kemarin saudara, di mana Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka sempat mengatakan bahwa ada partai yang menjadi rival mereka di pemilu presiden kemarin itu kemungkinan akan bergabung ke koalisi besar. Tapi memang Gibran tidak secara tegas mengatakan partai mana yang akan bergabung. Selain itu saudara, peristiwa beberapa hari sebelumnya di mana PKB adalah partai yang mendukung Anies dan juga Caimin di Pilpres kemarin, itu sudah memberikan tanda-tanda mesra dengan Presiden Joko Widodo, di mana ada 2 menteri yang kemarin datang ke istana untuk bertemu dengan Presiden Jokowi, dan juga Presiden Jokowi menyampaikan salam kepada Caimin atas berhasilnya PKB dalam pemilihan legislatif. Selain itu juga saudara, selain PKB, Nasdem, ini ada partai PDI Perjuangan, di mana hingga saat ini walaupun PDI masih secara terbuka mengatakan bahwa mereka masih berada di dalam oposisi, tetapi ada peristiwa yang ditunjukkan oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang mungkin berbeda dengan pernyataan tersebut, di mana beberapa saat lalu Puan mendatangi Solo, Jawa Tengah dan juga berfoto di depan Masjid Sheikh Zayed Solo, di mana masjid ini adalah masjid yang merupakan salah satu bagian dari infrastruktur yang dibangun oleh Gibran saat menjadi wali kota Solo, dan ini menjadi sebuah infrastruktur yang dibanggakan Gibran. Nah, peristiwa-peristiwa inilah yang akhirnya menimbulkan tanda tanya, apakah mungkin koalisi besar ini akan terwujud dan terrealisasi dengan apa yang ditunjukkan oleh Nasdem hari ini, begitu pula dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya yang ditunjukkan. Nah, ini yang masih menjadi teka-teki kepada kita, apakah mungkin koalisi Prabowo Gibran akan menciptakan sebuah koalisi besar nantinya. Ini yang masih menjadi teka-teki dan masih terus kita update kepada Anda. Kembali pada Anda, Audrey. Iya, Mario, kalau hari ini Prabowo dan Surya Paloh sudah memang bertemu, kemudian juga PKB, menterinya juga sudah bertemu dengan Presiden. Singkat saja, bagaimana kemudian dengan hak angket dan juga gugatan yang dilayangkan ke MK? Singkat saja, Mario. Ya, terkait dengan hak angket ini, jika memang pada akhirnya Nasdem diprediksi bergabung dengan koalisi partai pendukung Prabowo Gibran, kemungkinan bahwa partai yang akan mendukung jumlah kursi di parlemen akan lebih dari 50% untuk mereka yang secara langsung menolak hak angket ini. Apakah memang pada akhirnya ini menjawab pertanyaan bahwa hak angket mungkin akan terjadi? Nah, kita tunggu hingga saat ini bagaimana gerak Nasdem ke depan. Apakah secara yang tadi Surya Paloh mengatakan 50-50, apakah lebih berat mendukung Prabowo Gibran atau tidak? Ini kita masih tunggu langkah dari Nasdem. Kembali pada Anda, Audrey. Nasdem Tower, jurnalis Kompas TV Mario Sarong melaporkan.